Halo semuanya, gue Austin. Jadi hari ini kita bakal ngebahas salah satu isu yang lagi panas banget dan lagi hot banget, yaitu revisi Undang-Undang TNI. Dimana ya kalian tahu sendiri, di media sosial rame, nggak cuma di medsos, tapi juga banyak banget ya mahasiswa, terus juga organisasi masyarakat sipil juga banyak yang turun ke jalan melakukan demonstrasi, dan banyak juga demonstrasinya yang ricuh dan lain sebagainya di berbagai kota. Maka dari itu buat bahas lebih dalam biar kita semua lebih ngerti soal revisi Undang-Undang TNI ini, kita udah kedatangan tamu yaitu Calvin Octoriano, di mana dia adalah seorang mahasiswa FHUI yang saat ini sedang viral juga karena sedang mengajukan gugatan revisi Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Oke, halo Calvin. Halo, halo semuanya. Oke, ya. Nah, langsung aja. Jadi, apa nih yang mendasari, apa latar belakang, apa urgensi dari gugatan ke MK nih dari Kelvin dan teman-teman? Oke, mungkin yang mendorong kita untuk melakukan permohonan uji formil mengenai RUU TNI yang kemarin telah disahkan ini, ada banyak sekali ya alasan-alasannya. Kalau kita bisa lihat dari isu RUU TNI ini mulai mencuat sekitar pada tanggal 11 Maret 2025. Saat itu publik diguncangkan dengan pembahasan RUU TNI walaupun tidak ada di dalam prolegnas prioritas, bahkan melangkahi RUU penyiaran yang berada di prolegnas prioritas. Kemudian dibahasnya dengan sangat tertutup, sembunyi-sembunyi di Hotel Fairmont, bahkan harus didobrak dulu oleh teman-teman dari Kontras, bahkan teman-teman dari Kontras diusir, diperlakukan dengan kasar, bahkan dilaporkan setelah itu. Tentu ini menimbulkan pertanyaan yang sangat besar, bahwasanya di manakah transparansinya? Apa yang disembunyikan oleh para wakil rakyat kita? Bukankah mereka seharusnya memberikan transparansinya kepada kita sebagai rakyat, sebagai tuan mereka? Karena mereka telah kita beri mandat dan kita beri um, legitimasi, dan pada dalam hari ini kita tidak diberikan semacam representasi ini yang masih sangat kurang. Dan yang kedua juga mengenai RUU TNI ini cukup cukup dikebut ya oleh DPR RI dalam jangka waktu 11 sampai 20 Maret, itu waktu yang sangat singkat untuk membahas suatu undang-undang. Dalam hal ini, dalam proses bahkan sampai sekarang undang-undang tersebut telah disahkan, tidak ada naskah akademik ataupun rancangan undang-undang yang disebarluaskan melalui website DPR RI, yang mana hal ini telah diamanatkan oleh konstitusi di pasal 22A, menjelaskan bahwasannya pembentukan undang-undang itu diatur lebih lanjut di undang-undang, yang mana hal ini diamanatkan dalam UU P3, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tepatnya di pasal 96 ayat 4, menjelaskan bahwasannya draft RUU dan juga naskah akademik wajib dan harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nah, ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi 1 bahwasannya mereka sengaja untuk tidak menyebarkan draft RUU-nya karena takut menimbulkan perdebatan, masih banyak yang ingin dirubah. Ini menimbulkan pertanyaan, karena yang pertama, kita adalah negara demokrasi. Wajar saja negara demokrasi untuk kita memberikan masukan, memberikan pendapat, karena kita dijamin kebebasan berekspresinya. Yang kedua juga, kalau mereka berdalihnya karena masih banyak perubahan, lah sekarang kan sudah disahkan, tapi sampai sekarang pun, walaupun Ibu Puan Maharani baru saja bilang bahwa draftnya sudah disebarkan, tapi sampai sekarang saya cek di detik ini, sampai sekarang belum ada draft yang disebarkan melalui website DPR RI. Jadi mereka telah ingkar dari janji mereka sebagai wakil rakyat kita. Dan yang ketiga juga yang semakin membuat kami resah adalah bagaimana sebenarnya sudah timbul gejolak yang sangat besar, gejolak penolakan dari masyarakat sipil mengenai RUU TNI ini, dan bahkan sudah ada teman-teman masyarakat sipil yang nginap pada subuh hari Kamis kemarin, dan hari Kamis juga teman-teman dari mahasiswa UI, banyak teman-teman masyarakat sipil mau melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI, tapi belum saja berangkat, mereka jam 10 langsung ketok sah, dan tidak ada pertimbangan untuk menolak. Dan ini menimbulkan pertanyaan juga, rakyat mana yang setuju, mereka mewakili rakyat mana gitu. Mungkin itulah beberapa latar belakang yang mana pada akhirnya membuat kita resah dan membuat kita ingin melakukan permohonan uji formil ini. Berarti sampai sekarang belum ada draft final atau ya dokumennya seperti itu yang dapat diakses oleh publik ya mengenai undang-undang ini.
Iya, benar sekali. Jadi sampai sekarang pun tidak ada draftnya. Yang hanya bisa kita akses adalah naskah akademik, yang mana naskah akademik ini diperuntukkan untuk RUU TNI di periode sebelumnya. Sedangkan RUU TNI ini tidak dilimpahkan untuk periode sekarang, yaitu tidak melalui mekanisme carryover. Ini terlihat di mana ada SK, kalau nggak salah SK nomor 64 di DPR RI yang di situ tertera jelas bahwa tidak ada mekanisme carryover. Artinya tidak boleh untuk menggunakan naskah akademik ataupun RUU yang telah dibahas di periode sebelumnya, dan mereka harus menyusun ulang dari awal. Jadi kalau mereka berdalih sudah ada naskah akademiknya, maka itu salah besar karena tidak ada mekanisme carryover. Baik, itu kan tadi secara prosesnya, proses pembentukan undang-undangnya. Tapi apakah dari segi substansinya revisi undang-undang TNI ini bermasalah seperti itu? Oke, mungkin sudah banyak sekali para ahli hukum tata negara di luar sana, udah banyak sekali juga teman-teman di luar sana yang menjelaskan apa saja problematika dari materi ini. Tapi perlu ditekankan bahwa kami melakukan uji formil di dalam Mahkamah Konstitusi, jadi yang kami uji adalah proses pembentukannya. Namun kalau ditanya mengenai materialnya, maka dari itu saya akan menjawab tidak mewakili teman-teman saya, tapi mewakili saya secara pribadi. Dalam hal ini, saya juga merasa tetap ada permasalahan di dalam material yang ada di dalam undang-undang ini. Pertama, kita tidak usah sampai jauh bahas materinya dulu, Kak. Kalau misalkan itikadnya baik, undang-undang ini pro rakyat, undang-undang ini dipercaya akan disetujui oleh rakyat, kenapa pembahasannya tidak transparan, sembunyi-sembunyi, dan tidak melibatkan kita sebagai masyarakat sipil? Nah, mungkin kalau kita masuk ke dalam pasal-pasalnya, kalau tidak salah ada 3 pasal kan yang dipermasalahkan gitu oleh masyarakat sipil sekarang. Yang pertama itu mengenai operasi non militer. Operasi non militer ini dulu diizinkan ketika mereka harus mendapatkan persetujuan oleh DPR. Tapi sekarang operasi non militer ini sudah bisa ke dalam ruang siber bahkan dan tanpa perizinan DPR. Jadi contoh sederhananya seperti ini. Misalkan um, Kaustin mungkin tiba-tiba lagi apa ya, lagi memposting story gitu. Terus ketika TNI melihat, TNI tidak suka dengan postingan yang dilakukan oleh Mas Austin gitu. Nah, mereka berhak untuk melakukan penangkapan, mereka berhak untuk menyadap kita karena mereka memiliki wewenang di ruang siber. Tanpa persetujuan DPR, mereka bisa bergerak secara langsung. Tapi yang kedua juga mengenai perluasan jabatan. Dalam hal ini, di naskah akademik tahun 2024 sudah dibilang bahwasannya perluasan jabatan ini sudah tentu akan menambah beban anggaran negara. Permasalahannya adalah yang diinstruksikan oleh Presiden melalui surat instruksinya pada saat Februari kemarin, dan semangat yang selalu digaung-gaungkan adalah semangat efisiensi di zaman pemerintah Pak Prabowo ini. Artinya terjadi kontradiksi. Kenapa ketika semangat efisiensi itu digaungkan, malah ada perluasan malah ada ini yang soal pensiun ya, malah ada penambahan usia pensiun. Karena penambahan usia pensiun tentu akan menambah beban anggaran negara, dan ini juga telah ditulis di naskah akademiknya. Walaupun pada saat itu di rapat paripurna dibilang bahwa sudah dihitung, sudah bisa. Tapi kalau seperti itu, kalau seperti itu, mereka belum menjelaskan secara jelas kenapa penting gitu untuk menambah anggaran tersebut, karena kita lagi isu efisiensi, apakah ini akan terjadinya optimalisasi dengan baik tuh. Karena kalau kita lihat di pasal selanjutnya, yaitu yang perluasan jabatan, tertimbul ada banyak sekali perdebatan mengenai beberapa kementerian yang dirasa tidak perlu untuk diisi oleh para jabatan-jabatan TNI itu. Seperti misalkan badan siber lah dan sebagainya. Karena itu ruang siber ini udah semacam ruang privat lah bagi kita. Kita setiap hari berdialektika di ruang siber, kita berdiskusi di ruang siber, kita berkomunikasi di ruang siber. Namun juga perlu dipahami bahwa saya paham betul bahwasannya di luar sana ada beberapa tokoh juga yang bilang bahwasannya ini tidak akan menimbulkan difungsi ABRI. Tapi seperti ini, memang difungsi ABRI ini masalah bahasa. Bahwasannya memang di undang-undang tersebut hanya jabatan-jabatan tersebutlah yang tertera. Tapi selama ini ada banyak jabatan-jabatan sipil lainnya yang telah diisi oleh militer. Kayak misalkan Direktur Bulog, dan masih banyak lah yang nantinya tinggal di research aja. Nah, dalam hal ini dikuatkan dalam naskah akademik
tahun 2024 kemarin bahwasannya perluasan jabatan ini diperlukan karena selama ini Presiden telah melakukan praktik TNI itu dimasukkan ke dalam jabatan sipil sehingga perlu ada dasar hukumnya. Artinya sebenarnya ini akan menimbulkan proses untuk kita bisa menuju namanya difungsi ABRI. Proses secara perlahan mulai membuka dari 10 menjadi 14. Dari 14 ini juga akan dibuka lebar lagi melalui kebijakan-kebijakan dari Presiden nantinya, karena di dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwasanya prosedural perluasan jabatan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah kalau tidak salah seperti itu, dari draft yang secara tidak legal disebarkan di dalam media sosial. Mungkin itu dari Baik, itu kan berarti soal permasalahan substansi tadi itu hanya pandangan Calvin secara pribadi, tidak mewakili teman-teman yang melakukan gugatan ke MK seperti itu ya. ya benar sekali. Oke, baik. Tapi kenapa pada akhirnya Calvin dan teman-teman, ketika mungkin juga teman-teman yang lain juga mungkin sadar bahwa ada permasalahan secara substansi, tapi mengapa pada akhirnya Calvin dan teman-teman FAUI yang lainnya itu memilih jalur uji formil? Kenapa tidak melakukan tadi uji secara material tadi terhadap undang-undang ini? Pertama gini ya Kak, mungkin kalau kita melakukan uji material, maka kita harus menunggu terlebih dahulu undang-undang ini telah diberlakukan, yaitu telah ditandatangani oleh Presiden, atau menunggu 30 hari paling maksimal, sehingga ini telah diberlakukan dan mengikat secara hukum baru bisa diuji secara material. Nah, yang mana kalau kita uji secara material, yang kita bisa lihat bagaimana sebenarnya kalau dalam uji material ini, wakil rakyat kita itu bisa saja ngeles gitu bahwasanya oh ini tidak menimbulkan fungsi ABRI, ini tetap udah cukup kok anggarannya. Jadi masih banyak ruang-ruang yang bisa mereka lakukan, celah-celahnya mereka bisa masuk untuk ngeles gitu soal ketidaksesuaian materialnya. Tapi yang kedua juga karena kami adalah mahasiswa hukum bersembilan, kami merasa wakil rakyat kita yang melakukan fungsi legislasi rasa-rasanya tidak sesuai gitu dengan apa yang telah diamanatkan sama konstitusi kita. Kita sebagai anak yang belajar kami sebagai anak yang belajar hukum merasa dikhianati. Ngapain kita belajar susah-susah proseduralnya, bahwasanya negara kita ini katanya negara hukum di pasal 1 ayat 3. Kalau ke negara hukum kan membutuhkan kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraannya gitu. Sehingga dalam hal ini kita merasa perlu ada evaluasi terhadap DPR RI, perlu ada pengingat bahwa saja DPR RI tidak bisa membuat undang-undang secara prosedural dengan bagus gitu. Mereka telah melanggar konstitusi padahal mereka diamanatkan menggunakan konstitusi. Jadi kami rasa sebelum kita masuk ke dalam materialnya, maka kita harus telisik terlebih dahulu apakah sebenarnya DPR kita ini sudah ngerti betul Undang-Undang P3, sudah ngerti betul amanat konstitusi, sudah ngerti betul bagaimana proses pembentukan undang-undang ini. Mungkin itulah yang pada akhirnya kita rasa penting gitu untuk kami untuk melakukan uji formil biar menjadi tekanan gitu kepada mereka agar setelah ini mereka bisa menggunakan prosedural dengan lebih baik lagi dan tidak lagi melangkahi prosedural-prosedural yang telah diatur di dalam undang-undang dan juga konstitusi. Oke, baik. Tapi kita bisa juga melihat dari bagaimana pandangan ahli-ahli hukum lainnya, tokoh-tokoh, bahkan kayak mantan ketua MK juga sampai speak up soal kasus ini. Di mana mereka mengatakan pada intinya adalah tidak ada permasalahan secara substansi karena tidak mengembalikan fungsi ABRI, tapi yang menjadi permasalahannya itu adalah hanya di komunikasi publiknya, di mana komunikasi pemerintah, komunikasi DPR kepada rakyat. Bagaimana Calvin memandang hal ini? Saya memandang hal ini dengan sangat-sangat tidak setuju karena kalau misalkan kita lihat ada beberapa tokoh yang mengatakan tidak ada fungsi ABRI, tapi kita lihat lagi lebih banyak tokoh yang bilang bahwa ini bisa menimbulkan fungsi ABRI. Banyak sekali ya ahli-ahli hukum tata negara, Mbak Bivitri, Mbak Titi Anggraini dan lain sebagainya itu masih, dan tokoh-tokoh aktivis yang juga telah menyebarkan edukasinya melalui media sosial itu juga telah menjelaskan kenapa pasal-pasal di dalam substansi ini jadi problematik. Dan kalau misalkan yang menjadi problematik hanyalah mengenai komunikasinya, saya rasa ini tidak adil karena tidak hanya komunikasinya yang tidak benar, tapi cara mereka membentuk undang-undang ini itu saya sudah tidak benar. Kalau kita lihat secara gamblang sebagai masyarakat sipil pun, siapa sih masyarakat sipil yang sekarang bisa mengakses? Tidak ada yang bisa mengakses secara mudah.
sehingga mereka sendiri telah melanggar pasal tersebut, pasal di UU P3 tersebut gitu. Sehingga undang-undang ini bisa dibilang cacat formil gitu. Oke, sekarang kita bergerak tadi kepada gugatan yang tadi. Gimana langkah selanjutnya ataupun strategi ke depannya terkait dengan gugatan teman-teman ke MK? Karena kan ini kita juga Gen Z mungkin banyak yang belum tahu terkait gugatan ini seperti apa mekanismenya, bagaimana prosesnya akan berjalan dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Calvin. Oke, untuk proses ke depannya, saat ini kami masih menunggu jadwal sidang yang akan diberikan kepada kami, karena kalau tidak salah, saya lupa mungkin dari hari Senin kemarin, MK itu sudah mulai work from home dan mungkin saya lupa fixnya tanggal berapa, mereka sudah masuki libur lebaran dan libur lebarannya itu baru selesai pada tanggal 21 April, baru mereka memulai sidang-sidang kembali. Sidang-sidang ini pun juga mereka melakukan sidang permohonan-permohonan yang telah diregistrasi sebelumnya. Jadi dari informasi panitera kemarin yang kami melakukan registrasi itu, bahwasanya paling cepat sidang pendahuluan yang bisa kita lakukan adalah pada akhir bulan April atau bisa juga di awal bulan Mei gitu. Jadi masih cukup panjang. Jadi kami bisa menunggu juga 30 hari setelah disahkan. Jadi kami masih bisa untuk memasukkan nomor undang-undangnya di lembaran negara berapa dan sebagainya. Yang kedua juga kami masih bisa kami rencananya juga ingin melakukan perbaikan-perbaikan untuk menambah permohonan kami menjadi lebih kuat argumentasinya supaya bisa mendapatkan kemenangan gitu bagi masyarakat sipil, supaya permohonan ini bisa dikabulkan juga oleh MK. Karena setelah nantinya sedang pendahuluan masih ada sedang perbaikan lagi sampai nantinya amar putusan diberikan. Jadi masih cukup panjang gitu prosesnya, dan kami harap sebagai para pemohon, kami sangat berharap teman-teman dari masyarakat sipil ikut mengawal isu ini, ikut berjuang mau apapun caranya, itu semua adalah perjuangan, dan ikut juga mengawal isu ini, karena kami percaya jika isu ini terus dikawal, isu ini terus kuat di dalam media sosial, maka kita akan memberikan tekanan, kita akan memberikan mata kita supaya tidak adanya pelanggaran atas netralitas, supaya kita harap semua prosesnya diberlakukan secara seadil-adilnya, tidak ada kecurangan, dan teman-teman pemohon, saya dan teman-teman pemohon juga bisa aman. Kita jadi minta doanya juga, doa dan dukungan juga dari teman-teman masyarakat sipil supaya kita terus aman juga dan terus dikawal juga biar kita aman tanpa ada ancaman apapun gitu. Mungkin itu untuk kedepannya. Oke, baik. Berarti tadi karena juga ada kekhawatiran terkait bagaimana belum ada penomoran dalam undang-undang tersebut, berarti tidak ada permasalahan ya, karena masih juga menunggu sidangnya yang kemungkinan masih 1 bulan lagi, seperti itu ya. Benar sekali, Mas. Baik, oke. Tadi kan kita berbicara tentang bagaimana langkah, tapi bagaimana biasanya proses di MK itu biasanya berapa lama dan seberapa panjang sih sebenarnya dalam memutuskan suatu perkara atau uji formil lah, seperti itu. Oke, mungkin untuk fixnya saya tidak bisa memberikan waktu secara fix kira-kira berapa lama MK bisa menghasilkan amar putusannya, apakah dikabulkan atau tidak, karena pada akhirnya ini juga masih masih bergantung pada sidang-sidang permohonan lainnya gitu. Karena saya sendiri tidak tahu apakah ada berapa banyak sidang permohonan-permohonan yang harus disidang terlebih dahulu sebelum permohonan kami gitu. Jadi mungkin kita lihat aja prosesnya gimana, kita tunggu aja dari Mahkamah Konstitusi akan memberikan jadwalnya seperti apa, dan kita semua berharap masyarakat sipil bahwasanya proses sidang ini akan berjalan dengan cepat, dengan lancar, sampai dengan amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan kami sebagai pemohon gitu. Oke, berarti bagaimana tentang harapan dari gugatan ini itu seberapa banyak? Artinya bagaimana peluang untuk dikabulkan semuanya atau bisa juga dikabulkan setengahnya seperti itu, Calvin? Kami percaya dan kami optimis bahwasanya permohonan kami akan dikabulkan secara menyeluruh, melihat bagaimana kondisi yang telah terjadi beberapa hari kemarin, dari pembentukannya seperti apa, kurangnya partisipasi, tidak adanya dalam prolegnas, tidak adanya mekanisme carryover, dan kami telah mengumpulkan bukti-bukti ini juga, sehingga kami sangat optimis
bahwa kita bisa untuk membuat MK menyatakan undang-undang ini tidak sesuai dengan proses pembentukannya dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga dari beberapa mantan hakim MK, dari para ahli hukum tata negara juga memberikan dukungan, dan mereka juga bilang bahwasanya peluangnya sangat besar melihat bagaimana proses pembentukannya. Jadi peluangnya besar untuk dibatalkan oleh MK mengenai undang-undang ini, sehingga kami hanya berharap mengenai doa dan dukungannya, dan melihat bagaimana putusan terdahulu juga pada tahun 2020 mengenai uji formil cipta kerja itu juga saat itu dikabulkan, dan pada akhirnya undang-undang cipta kerja diminta untuk ditinjau selama 2 tahun oleh MK, sehingga dengan ada presiden ini kami percaya bahwasanya ada harapan yang besar untuk MK mengabulkan permohonan kami. Oke, baik. Berarti correct me if I'm wrong. Berarti ada 3 peluang dari gugatan ini. Satu itu dikabulkan seluruhnya, semuanya. Kedua dikabulkan tapi setengah. Dan ketiga itu ditolak seluruhnya. Seperti itu ya? Iya, benar. Oke. Lalu kita move ke bagaimana tentang kita bisa melihat lah ya dari latar belakang MK bagaimana melakukan gugatan-gugatan tadi seperti yang Calvin bilang juga gugatan terhadap UU Ciptaker juga seperti itu. Tapi bagaimana ketika gugatan ini ternyata sudah dikabulkan, apakah itu undang-undangnya tidak berlaku lagi atau berarti kembali mengacu kepada undang-undang TNI yang lama seperti itu? Benar, sesuai dengan petitum kita, yang pertama tadi mengabulkan permohonan secara menyeluruh, terus yang kedua menyatakan bahwasanya undang-undang TNI yang baru disahkan ini tidak sesuai proses pembentukannya dengan amanat konstitusi UUD 1945. Yang ketiga menyatakan bahwa pasal-pasal yang telah dirubah ataupun undang-undang TNI yang telah disahkan ini dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga ketentuan pasal yang telah dirubah itu kembali revert kepada Undang-Undang TNI sebelumnya yang nomor 34 tahun 2004 gitu. Jadi kalau misalkan alhamdulillah dikabulkan secara menyeluruh, maka itulah yang akan terjadi. Oke, berarti ini kan nanti kalaupun dikabulkan semuanya seperti itu, berarti akan mengacu kepada undang-undang sebelumnya. Artinya substansi-substansi terkait bagaimana operasi militer selain perang ataupun bagaimana prajurit aktif yang masih bisa menjabat di jabatan sipil yang mana ada 10 kementerian dan lembaga itu yang ada di undang-undang lama, dan juga masih banyak juga permasalahan lain, substansi lainnya itu artinya tidak bisa maksudnya dihapuskan seperti itu karena kan melihat kekhawatiran publik terkait bagaimana prajurit aktif yang mengisi jabatan sipil dan lain sebagainya ataupun dui fungsi itu berarti harus menempuh gugatan secara uji material kah? Oh, ya, jadi kalau misalkan permohonannya telah dikabulkan secara menyeluruh, maka itu artinya seluruh undang-undang TNI yang baru disahkan itu tidak mengikat secara hukum. Jadi undang-undang yang berlaku dan mengikat secara hukum itu kembali lagi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, sehingga tidak ada perluasan jabatan, tidak ada operasi non militer yang di ruang siber itu lagi, tidak ada penambahan usia pensiun. Jadi undang-undangnya kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berlaku dan mengikat secara hukum gitu. Oke, iya. Maksud gue adalah tadi kan kalau di undang-undang sekarang itu kan emang ada prajurit aktif 14 kan. Tapi kan di undang-undang sebelumnya juga ada nih 10 jumlahnya waktu itu kalau tidak salah ada 10 jabatan sipil seperti itu. Artinya berarti di sini kalau kekhawatirannya adalah dui fungsi ABRI, artinya tadi perluasan itu harus dihapus, bukan hanya dihapus tapi juga seluruhnya, di mana sebelumnya di Undang-Undang TNI sebelumnya yang 2004 itu juga harus dihilangkan seperti itu misalnya. Berarti ini harus menempuh gugatan uji secara materialnya atau seperti apa? Oh iya, kalau memang mau dihapus secara menyeluruh karena di Undang-Undang di tahun 2004 itu telah diatur mengenai 10 jabatan yang boleh diisi sama prajurit aktif, tentu kalau misalkan mau dihapus pasal tersebut memang harus menempuh uji material, karena uji formil itu hanya diperbolehkan maksimal 45 hari setelah undang-undang itu diberlakukan. Tapi uji material itu bisa dilakukan sepanjang undang-undang itu berlaku. Tuh. Jadi Oke, baik, berarti kalau uji secara formil tadi berarti DPR harus kalau misalnya gugatannya dikabulkan seluruhnya, artinya DPR harus melakukan proses pembahasan pembentukan undang-undang ini dari nol atau seperti apa?
ya kalau memang mereka mau untuk melakukan revisi undang-undang TNI ini, tentu dari awal mereka harus memasukkan dulu di dalam prolegnas prioritas, terus mereka benar-benar menyusun draftnya dari awal lagi karena tidak ada mekanisme carryover. Naskah akademiknya juga ditulis ulang lagi sehingga mereka benar-benar harus menyesuaikan pembentukan ini dari nol lagi prosesnya gitu dan mengikuti prosedural yang telah diatur mengenai di Undang-Undang P3. Berarti sebenarnya juga ada peluang nih, substansi itu juga bisa berubah, substansi ya tadi isi-isi dari undang itu bisa berubah karena proses pembentukannya akan dilakukan secara ulang lagi kan seperti itu. Jadi ada peluang seperti itu. Jadi tinggal kalau menurut gua pribadi adalah tinggal bagaimana masyarakat, mahasiswa, masyarakat sipil dan sebagainya itu memberikan tekanan kepada pemerintah bagaimana bisa untuk misalnya kekhawatiran terkait dui fungsi ABRI ataupun sebagainya. Tapi yang sekarang yang terfokus adalah bagaimana sekarang kita memfokuskan kepada tadi ya gugatan tadi di MK terlebih dahulu untuk karena itu yang terpenting apakah ini bakal akan dikabulkan atau tidak. Tapi Calvin sendiri kan sebagai Gen Z di sini dan ini adalah platform untuk Gen Z. Nah, bagaimana Calvin memandang peran Gen Z khususnya dalam uh, tentang dalam revisi Undang-Undang TNI ini yang menuai banyak sekali kekhawatiran seperti itu. Tentu peran Gen Z sangat kuat, sangat krusial karena kita semua tahu bagaimana data menunjukkan bahwasannya di pemilu kemarin Gen Z itu menjadi golongan yang paling besar dalam dalam menjadi pemilih gitu. Sehingga saya sangat berharap bahwasanya seluruh Gen Z bisa terbuka matanya, bisa terbuka juga telinganya untuk mendengar bagaimana ada banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi dari awal RUU TNI ini dibahas sampai dengan disahkannya, bahkan sampai sekarang masih banyak teman-teman di berbagai daerah yang melakukan demonstrasi. Dan tentunya saya merasa peran Gen Z itu sangat krusial karena ada banyak sekali Gen Z yang ikut melakukan demonstrasi, ikut memberikan edukasi melalui media sosial, memberikan tekanan kritiknya melalui media sosial, dan tentu saya merasa peran ini tidak ada yang sia-sia, perjuangan ini tidak sia-sia, karena jika kita kemarin tidak menekan DPR RI, mungkin saja pasal yang awalnya itu bilang bahwasannya posisi-posisi lain itu dapat diisi juga asal dari perintah presiden, mungkin saja itu tidak dihapus, mungkin bisa saja, tapi mungkin karena ada kritikan dari seluruh elemen masyarakat sipil, bahkan Gen Z juga terlibat, makanya alhamdulillah akhirnya setidaknya pasal tersebut telah dihapuskan, walaupun masih ada perluasan jabatan yang perlu lagi kita kritisi apakah ini perlu atau tidak gitu. Jadi tentu peran Gen Z tidak hanya kecil saja tapi sangat krusial dan perlu dipenetrasi lebih besar lagi dan lebih lebih terus secara konsisten gitu ke depan-depannya. Maka dari itu jangan kecil harapan, jangan pesimis karena kita semua masyarakat sipil itu punya kekuatan jika kita saling bahu-membahu dan saling bersatu gitu untuk memberikan kritik dan juga tekanan kepada pemerintah. Tadi untuk aktif terlibat sebagai Gen Z artinya tidak harus hanya turun ke jalan aksi melakukan demonstrasi tapi juga dengan berbagai cara as Gen Z seperti itu ya. Kayak tadi lewat media sosial, tadi menggalang tagar tagar dan ya berbagai macam lainnya bentuk dari Gen Z bahkan juga melalui platform TikTok seperti itu ya, Calvin. Oke, baik itu teman-teman tadi itu adalah obrolan gue dengan Calvin. Calvin terima kasih banyak udah join dan sharing terkait gugatannya. Semangat buat Calvin dan teman-teman di uh, atas gugatannya. Semoga berjalan dengan semua proses berjalan lancar dan aman. Dan juga Calvin dan teman-teman juga semoga juga dilindungi dan juga terhindar dari berbagai bentuk ancaman seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Calvin. Nah, Amin. menurut kalian gimana guys soal revisi Undang-Undang TNI ini? Apakah menurut kalian secara substansi itu benar atau bagaimana? Ataupun justru ini bisa mengembalikan diri fungsi seperti Orde Baru? Nah, drop pendapat kalian di bawah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.